Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Januari 2014. Teguhkan jiwa raga untuk jalani semua, kokohkan hati dan pikiran saat bekerja. Jangan sampai tekadmu lemah, semangatmu harus kau jaga. Lelah takkan mampu hilangkan ambisimu. Semangat bekerja, pantang mengeluh saja. Terus bekerja, semangat bekerja. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada dan penonton di studio. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan berbagai macam informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Malam hari ini kami akan mengangkat tema BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Indonesia. Dan namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan video yang berikut ini. Pekerja Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa ini. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesejahteraan para pekerja haruslah diperhatikan dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah pekerja. Sebuah penantian panjang atas jaminan sosial akan terwujud menjadi kenyataan. Kurang lebih 15 hari lagi, atau lebih tepatnya 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan akan lahir di bumi Indonesia dan diharapkan dapat lebih mensejahterakan seluruh pekerja tanpa kecuali. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Memasuki era perdagangan bebas yang semakin bersaing dan kompetitif, suatu perusahaan haruslah mempunyai perencanaan strategis dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan sehingga dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan pencapaian objektif dari perusahaan dan juga bisa menempatkan perusahaan pada posisi yang optimal di dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Baiklah, untuk membahas tema malam hari ini, langsung saja saya ingin mengundang special host kita Bapak Elvin G. Masasya dan juga Bapak Said Iqbal selaku Presiden KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Kita berikan sambutan untuk mereka. Selamat malam Pak Elvin. Malam Alin. Selamat malam Pak Said. Malam, Selamat datang di Jam Session. Malam hari ini perbincangan kita akan mengangkat tema mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Kita udah sering banget nih Pak ya membahas mengenai BPJS, tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi di acara Jam Session apa yang dimaksud dengan BPJS itu? Ya, BPJS itu adalah transformasi dari Jam Sostek. Ya. Perubahan dari Jam Sostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kalau sebelumnya Jam Sostek itu berbadan hukum PT Persero, nanti setelah menjadi BPJS dia harus berbadan hukum publik. Ya. Dengan coverage lebih luas, dengan services yang harus lebih baik dari sebelumnya, dengan tujuan memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Ya. Karena itu Alin, malam ini saya kedatangan tamu sangat istimewa, salah satu tokoh buruh di Indonesia, Ya. Pak Said Iqbal, selaku Ketua KSPI. Selamat malam Pak Said Iqbal. Malam Pak Elvin. Terima kasih sudah datang di Jam Session. Sama-sama. Pak Said, saya ingin berbincang-bincang seperti disampaikan Alin tadi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Pak Said ini kan selaku tokoh buruh pasti mengakomodasi aspirasi jutaan pekerja di Indonesia. Nah, kami ini akan bertransformasi menjadi BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun sebelum berbincang soal BPJS, mungkin pemirsa di rumah, penonton di studio juga ingin tahu, sebenarnya menurut Pak Said Iqbal, jaminan sosial itu makhluk apa itu? Jadi jaminan sosial itu kalau kita bicara ideologi negara,
dia adalah sebuah implementasi nyata dari yang kita sebut ideologi Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada sebuah keadilan sosial kalau tidak ada jaminan sosial. Ya. Oleh karena itu jaminan sosial menjadi penting dalam kehidupan bernegara. Dan yang kedua, ada sebuah pemikiran di kalangan seluruh dunia, baik itu pemerintah, pengusaha, dan buruh, ada semacam 3 hal dalam kehidupan bernegara itu. Satu, job security, bagaimana menjaga agar pekerjaan tetap ada. Yang kedua adalah income security, keberlangsungan daya beli itu dijaga dengan pendapatan yang selalu ada. Dan tentu yang ketiga adalah social security. Nah, karena ini udah pas. Jadi social security tentu merupakan satu elemen penting untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan sosial. Iya, betul tadi. sekali. Nah, khusus di Indonesia ya, Pak Said, kita tahu ada undang-undang nomor 40 tentang sistem tahun jaminan 2004, sosial ya. nasional. Lalu diikuti dengan undang-undang nomor 24 tentang badan penyelenggaranya. Iya. Dan salah satu badan penyelenggara itu adalah yang sekarang Jamsostek. Iya. Nanti menjadi Badan BPJS. Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ya. dengan Badan Hukum Publik. Ya. Lepas dari itu, sebenarnya aspirasi dari para pekerja, khususnya buruh, jaminan sosial apa yang diharapkan bisa diimplementasikan di Indonesia ya? Ya, kalau kita mengikut Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang nomor 24 2011, ada 5 kan. Pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. Dan kemudian Undang-Undang nomor 24 2011 membagi badan penyelenggaranya untuk jaminan kesehatan seluruh rakyat itu BPJS Kesehatan, dan untuk 4 program yang lain, jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun, ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek. Ini menarik nih Pak Said. Tentu kami yang mengelola badan penyelenggara juga memiliki pemikiran-pemikiran profesionalisme. Ya. Bagaimana memberikan jaminan sosial yang modern, Ya. yang dibutuhkan oleh pekerja. Ya. Saya beranggapan bahwa jaminan sosial itu sesungguhnya bukan cuma memberikan perlindungan, Ya. tapi juga mengarah untuk memberikan kesejahteraan. Ya, prosperity. Prosperity, Yes. protection dan Yes. prosperity. Ya. Tapi tentu saja untuk bisa mengimplementasikan ini, satu badan penyelenggara harus disupport, didukung oleh aturan-aturan Ya, regulasi, bahwa ini ya. bisa Ya, diimplementasikan. Saat ini Pak Said Iqbal tentu paham bahwa kami di Jamsostek sudah menyelenggarakan program-program tadi, Ya. kecuali jaminan pensiun. Ya, ya. Ada yang baru. jaminan hari tua, jaminan Kecelakaan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Dan saat ini masih menyelenggarakan jaminan kesehatan Ya. yang nanti akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Ya. Nah, konsep protection dan prosperity ini sesuai dengan aspirasi para pekerja? Sebenarnya program manfaat tambahan yang dilakukan selama ini oleh PT Jamsostek itu bermanfaat. Misal PUMP untuk bantuan Uang muka. pinjaman uang muka perumahan. Kemudian juga ada medical check up kalau saya nggak salah. Kemudian ada juga beberapa program yang lain. Nah, justru dalam bayangan kita, BPJS Ketenagakerjaan sebagai transformasi Jamsostek harusnya lebih meningkatkan juga pendayagunaan program prosperity ini. Kalau yang 4 program ini oke, protection, ya, karena itu ada undang-undangnya. Nah, yang untuk peningkatan kesejahteraan sebagai value added, nilai tambah, itu harus dipertahankan. Bayangan saya, dalam item kebutuhan hidup yang layak, ini kan ribut terus nih tentang upah minimum kita habis-habisan terus. Dan setiap Tapi tahun kalau pasti itu nggak ribut. pernah ada cukup-cukupnya. Iya, nggak pernah cukup. Tapi dalam pemikiran yang pernah kita sampaikan kepada menteri dan juga beberapa stakeholder termasuk DPR, 2 item yang sangat terasa di item kebutuhan hidup layak itu, yaitu yang mengambil porsi 35% dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh buruh, yaitu transportasi dan perumahan. Yap. Nah, jarang sekali sekarang orang punya rumah buruh itu dengan tipe 21. Wah, udah tipe 21 kalau nggak salah 30 sekarang, nggak ada 21 ya, 30 itu udah hampir 94 jutaan. Nggak mungkin buruh 700.000 itu. Nah, kita akan minta ada sebuah regulasi yang harus memastikan manfaat tambahan yang selama ini sudah ada harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Saya bayangkan kalau Jamsostek bisa membuat sebuah dari investasinya sebagai kredit penjamin perumahan buruh dengan model ke atas, vertikal, semacam rumah-rumah susun, Rumah susun. itu
rumah susun milik, tapi rusunami, jangan rusunawa. Oke, tahap awal udah ada rusunawa yang berjalan di Batam dan beberapa. Tapi kalau rusunami itu tercapai, maka harga beli rumah terhadap buruh itu jadi rendah. Ini menarik sekali nih Pak Said Iqbal. Saya kira kita akan elaborasi lagi. Iya. Tapi saya harus kembalikan dulu pada Ali. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Elvin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami yang sangat menarik malam hari ini hanya di Jam Session. Acara ini didukung oleh Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi. Jam Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Malam apresiasi perjalanan 36 tahun Jam Sostek diperingati sebagai hari ulang tahun terakhir sebagai PT Jam Sostek. Acara ini dihadiri oleh segenap direksi, komisaris, serta mitra peserta Jam Sostek. Dalam acara ini juga diadakan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra peserta terbaik Jam Sostek. Di malam apresiasi ini juga, Bapak Elvin turut menguji coba prototipe Smart Card dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebuah kartu yang bukan hanya sebagai identitas peserta, tapi kartu ini juga bisa untuk bertransaksi di berbagai pusat perbelanjaan. Di dalam acara ini juga ditampilkan drama musikal yang mengisahkan tentang perjalanan Jam Sostek dari masa ke masa. 36 tahun Jam Sostek saya pikir sudah jelas meletakkan dasar-dasar yang sangat baik. Harapannya tentu kita akan dikenang sebagai sebuah institusi yang telah memberikan dasar untuk penciptaan kesejahteraan pekerja dan akan memulai era baru jaminan sosial yang lebih hebat, yang lebih bisa memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia, pekerja formal maupun pekerja informal. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session dan malam hari ini kami mengangkat tema BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Pak Elvin. Ya, untuk Alin, dilanjutkan. tadi menarik sekali soal perlindungan dan kesejahteraan. Sebenarnya saat ini pun ya Pak Said Iqbal, ini untuk kita informasikan lagi, Jam Sostek sudah berupaya bagaimana selain memberikan perlindungan, juga memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu tentu kita bagi kesejahteraan basic saja dulu. Kesejahteraan basic menurut versi kami, itu bagaimana seorang pekerja, dia terpenuhnya sandang, pangan, papan. Kalau sakit bisa berobat, hari tuanya tidak terlunta-lunta. Sandang, pangan, papan itu kan basic. Nah, papan kami sudah bantu dengan uang muka perumahan. Lalu membangunkan rusunawa-rusunawa dan tentu ke depan kita harapkan bisa sebagai rusunami. Di luar ini juga ada yang disebut dengan additional benefit, misalnya transportation. Nah, kami memang berpikir ke depan harusnya sebuah penyelenggara jaminan sosial bisa memenuhi, paling tidak membantu untuk terpenuhinya kebutuhan dasar tadi. Tetapi sekali lagi, ini kan semua bergantung bagaimana regulasi itu ditetapkan. Apa pandangan Pak Said Iqbal? Ya, setidaknya Presiden harus punya sebuah semangat minimal SK Menteri. Sehingga basically BPJS Ketenagakerjaan selain bersifat pekerjaan pokoknya adalah melindungi terhadap 4 program ini, program tambahan ini jangan ditinggalkan. Karena perumahan dan transportasi itu mengambil porsi 35% dari total 60 item KHL itu. Kalau ini bisa ditekan, maka akan menurunkan beban perusahaan yang mengeluhkan karena KHL tinggi, upah minimum minta tinggi, ya buruh kan sederhana, diminta ke perusahaan. Tapi kalau nanti biaya transportasi dan perumahan dengan bantuan Jam Sostek ada sebuah benefit tambahan tadi, itu akan menurunkan. Nah, saya ingin sedikit mengelaborasi konsep investasi ini, Pak Said Iqbal. Selama sekian tahun, Jam Sostek sebenarnya sudah memberikan return, khususnya kepada peserta jaminan hari tua, itu imbal hasil double digit setiap tahun. Di atas rata-rata bunga bank. Di atas rata-rata bunga bank. Dan ini bisa diberikan karena lingkup investasinya cukup luas. Bisa di saham, di deposito, di obligasi, di properti, dan bahkan penyertaan langsung. Nah, ke depan tentu kami berharap dimungkinkan juga melakukan investasi dengan instrumen-instrumen yang luas ini agar mampu mendeliver manfaat yang lebih banyak kepada peserta. Pandangannya? Pertama, tetap prinsip kehati-hatian harus dijaga. Karena walau bagaimanapun ini sekarang
badan yang independen, trust fund, bukan lagi BUMN. Jadi dia bertanggung jawab kepada pengiur. Yang mengiur ini adalah buruh, pengusaha, dan dalam batasan tertentu pemerintah mungkin ikut, tapi di BPJS Kesehatan yang untuk penerima bantuan iuran. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas. Dan untuk mengukur kehati-hatian itu memang dibutuhkan regulasi tentang investasi. Tidak boleh juga sembarangan investasi yang kemudian uangnya bisa ambruk. Kita ingat kasus Enron di Amerika yang dana pensiunnya ambruk gara-gara terjadi pencatatan yang tidak jujur. Kemudian ketika begitu perusahaan Enron, padahal di perusahaan energi terbesar di dunia, nomor 3, gara-gara hal tersebut kemudian iuran dana pensiun daripada pesertanya hilang. Nah, oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan, kehati-hatian dan regulasi yang tegas tentang investasi itu dibutuhkan. Saya setuju itu, sangat setuju. Artinya sepanjang sistem diterapkan dengan baik, berbasis regulasi, kemudian sistem ini diterapkan secara transparan, diaudit, terbuka, saya kira instrumen investasi apapun diperbolehkan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Dan peserta daripada BPJS Ketenagakerjaan harus punya akses untuk mendapatkan informasi itu. Itu yang juga saya ingin dapatkan pandangan dari Pak Said Iqbal. Misalnya begini, sekarang sebenarnya ya Pak Said Iqbal, kami itu sudah memberikan akses kepada seluruh pekerja yang jadi peserta, cek saldonya. Bukan setahun sekali dia terima, tapi anytime dia bisa cek saldo lewat website, dia bisa lewat ATM, dan bahkan nanti kita upayakan melalui elemen-elemen lain. Yang kedua sistem tentunya. Sistem sekarang ini di kami, untuk menempatkan dana di bank pun, bank itu harus di-grading, harus di-score. Tidak bisa misalnya Pak Said Iqbal punya teman, tolong taruh di bank ini, itu tidak boleh. Dan bank global lah dulu sempat kasus. Tentu belajar dari pengalaman masa lalu, harus ada perbaikan-perbaikan. Begitu juga dengan investasi di pasar modal. Ada batasan-batasan yang mungkin ini belum diketahui publik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, penerapan sistem good corporate governance. Kalau kita membeli saham, sahamnya harus saham yang LQ 45. Kalau kita membeli saham, sahamnya harus free float-nya besar, market cap-nya besar, sehingga transaksi di situ besar. Nah, ini semua sepanjang dikelola secara profesional, saya kira kan kembali manfaatnya kepada peserta. Nah, dalam konsep ini, saya kira saya setuju dengan Pak Said Iqbal, ada regulasi, ada sistem, ada transparansi. Nah, kemudian saya kira juga ke depan ada isu yang menarik. Soal yang tadi dikatakan bagaimana menyiapkan support kepada rumah, support kepada transportasi. Pak Said Iqbal setuju seandainya BPJS Ketenagakerjaan ini diperbolehkan investasi langsung membangun transportasi untuk pekerja, membangun affordable housing untuk pekerja. Pandangan kita yang pertama adalah tetap BPJS Ketenagakerjaan fokus pada program intinya, protection tadi, perlindungan. Ini luar biasa ya, satu program yang dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan, transformasi dari PT Jam Sostek, yaitu pensiun. Karena itu Pak Said Iqbal, saya kira kami juga sekarang dan ke depan akan membuka kolaborasi sebesar-besarnya dengan berbagai pihak. Apakah itu dengan serikat pekerja, apakah itu dengan pihak-pihak tertentu, bagaimana kita sama-sama memberikan kesadaran bahwa jaminan sosial ini adalah kebutuhan, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Setiap orang mau ikut secara sukarela, betul. Tetapi kemudian juga kan kita lihat ada isu misalnya, wah iurannya berapa nih, yang nanggung siapa. Nah, dalam konteks jaminan pensiun itu sendiri, tentu Pak Said Iqbal dengan tim mungkin pernah mengkaji. Aspirasinya berapa persen iuran itu? Kajian kita yang udah berjalan, kan selama ini udah ada Undang-Undang nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Walaupun itu voluntary. Tapi nanti kan 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan jadi mandatory. Jadi wajib ya, mulai. Mudah-mudahan semua buruh bisa ikut, buruh formal. Hitungan kita yang sekarang berjalan aja kan rata-rata perusahaan 10%. Jadi 3%-nya buruh, 7%-nya pengusaha. Atau 2% buruh, 8% pengusaha. Itu rata-rata yang sudah berjalan 10%. Kalau terlalu tinggi, pengusaha mana mampu katanya. Gimana pandangan Pak Said? Yang harus diingat, perusahaan harus menempatkan buruh itu bukan sebagai cost. Buruh itu adalah investasi SDM. Seperti perusahaan Jepang, kenapa dia maju? Korea menyusul, Asia Timur terutama Taiwan, dia menganggap buruh adalah long lifetime. Sehingga buruh berpikir, kalau saya bekerja di perusahaan ini dengan sungguh-sungguh, dengan produktivitas dalam ukuran tertentu,
Toh kalau saya nanti tua, tetap ada yang membayar Jadi saya. spiritnya sebenarnya adalah togetherness. Yes, Ya. of Tetapi course. di situ Iya, juga betul. ada aspek produktivitas. Yes. Bagaimana agar perusahaannya bisa Benar. growth. Gitu, Karena ya. buruh merasa dia terlindungi, terjamin masa depannya. Ini menarik, Pak Said Iqbal. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Ya. Saya kembalikan lagi pada Kita Alia. break dulu sejenak. Baik pemirsa Metro TV, jangan kemana-mana. Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Acara ini didukung oleh Halo Pak, heboh banget Pak. Kita sedang diserbu dengan undian tabungan Batara Home Bastis dari Bank BTN. Tabungan berhadiah rumah mewah Pak. Tabung di tabungan Batara dan Batara Prima bisa dapat hadiah rumah mewah, mobil, motor, emas, dan hadiah lain senilai miliaran rupiah. Buruan Pak, buka tabungan di BTN sekarang. Biar dapat hadiah rumah yang spektakuler, fantastis, dan home bastis. Tabungan Batara dari Bank Tabungan Negara. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session dan malam hari ini kami membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Pak Elvin, kalau dari tadi berbicara, saya ada punya satu pertanyaan nih. Menuju BPJS sendiri ada kendala-kendala apa nih Pak? Kendala pasti ada, ya. Bagaimana kita mensosialisasikan pada seluruh stakeholder Betul. bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini harus lebih baik. Dan sosialisasi ini kan tidak mudah. Ya. Karena ada 250 juta penduduk, tapi tetap harus dilakukan. Makanya malam ini juga saya berdiskusi dengan Pak Said Iqbal untuk melihat aspirasi dan menyampaikan pada publik apa yang kita kerjakan dan apa aspirasi dari pekerja. Pak Said Iqbal, tadi kita bicara banyak sekali soal apa itu jaminan sosial, soal perlindungan, soal kesejahteraan. Nah, pada kali ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Said Iqbal, harapannya atau bahkan pertanyaannya tentang apa yang sudah kami lakukan dan seterusnya. Saya rasa ini karena momen penting ya, 1 Januari 2014 kan PT Jam Sostek secara badan hukum berubah jadi BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun berjalan programnya 1 Juli 2015. Pertanyaannya adalah ketika terjadi transformasi itu, transformasi program, transformasi aset, transformasi lembaga, transformasi SDM, sejauh mana PT Jam Sostek, Pak Elvin sebagai direktur utama itu mempersiapkan itu? Jawabannya sebenarnya 2 kata, sangat siap. Wis gawat ya. Tetapi untuk menjelaskan itu begini, kami sudah menyiapkan transformasi ini menjadi 3 fase. Fase pertama sudah dimulai 2012, kita sebut dengan rekonsolidasi. Jadi kita review seluruh teknis operasional, mana yang baik kita teruskan, mana yang kurang baik kita perbaiki. Lalu sosialisasi masif. 2013 ini adalah inti dari transformasi, kami sebut sebagai fit-in infrastructure. Fit-in infrastructure artinya dari 8 elemen aktivitas. Kenapa 8 elemen? Ada aspek kepesertaan, pelayanan, investasi, keuangan, sumber daya manusia, IT, dan bahkan GCG. Ini kita terapkan. Bagaimana caranya agar melayani lebih baik? Kami sudah membuka tambahan outlet, misalnya 512 outlet dalam kurun waktu 1 tahun. Di berapa provinsi? Di seluruh Indonesia. Provinsi Indonesia. Dan ini sesuai dengan amanah undang-undang. Kami sudah memperbaiki misalnya bagaimana proses pembayaran klaim dari yang sebelumnya konon katanya bisa seminggu 2 minggu, sekarang konsepnya one day service. Ke depan kami merencanakan elektronik registrasi, elektronik payment, elektronik claim. Nah, ini semua bagian transformasi yang kami sebut dengan fit-in infrastructure. 2013. 2014 setelah berubah menjadi badan hukum publik, tentu saja kita harus siap dengan konsep-konsep badan hukum publik, yaitu lebih transparan, lebih mudah diakses, lebih mudah mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Artinya termasuk cek saldo. Cek saldo itu bahkan nanti ke depan setiap pemegang kartu Jam Sostek
kartu ini kita akan konversi Pak Said Iqbal menjadi namanya smart card. Smart card ini adalah satu kartu pintar. Ketika seseorang memegang kartu ini, dia bisa cek saldo lewat ATM, dia bisa pergi ke merchant-merchant yang kerjasama dengan kita untuk dapatkan diskon. Dia bisa diisi dengan loan, dia bisa diisi dengan tabungan, sehingga ini adalah elemen untuk supaya akses kesejahteraan itu lebih mudah. By management, kami yakin dan kami pasti akan memberikan yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi ini semua tentu harus mendapatkan dukungan. Harus mendapatkan support dari seluruh stakeholder. Dan saya berharap dengan adanya pola semacam ini akan muncul istilah kami, era baru jaminan sosial Republik Indonesia. Single identity ya, kayak di luar negeri gitu ya. Dan kita harapkan BPJS ini akan menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Tentu kita berdoa bersama, kita harapkan regulasinya juga mendukung, kita harapkan para pekerjanya juga memahami ini, dan semuanya akan kembali kepada tugas kita bersama. Saya kira tugas saya dan Pak Said Iqbal nggak jauh berbeda. Bagaimana meningkatkan harkat pekerja agar hidupnya lebih sejahtera. Saya kira itu Alin kesimpulannya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pemirsa di rumah dan penonton di studio. Saya manggut-manggut dari tadi. Ya, mendengarkan dengan teliti Pak pembicaraan malam hari ini. Terima kasih. Sebelum kami tutup, saya ingin memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Baiklah, sekarang waktunya kuis, dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung bisa menjawab pertanyaan malam hari ini akan mendapatkan uang tunai masing-masing Rp1.000.000. Pertanyaannya sangat mudah. Apa kepanjangan dari BPJS? Kirimkan jawaban Anda segera melalui akun Twitter kami @james_session dan tunggu pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami. Baiklah pemirsa, secara keseluruhan BPJS diharapkan dapat menjadi sebuah era baru dalam melaksanakan jaminan sosial dengan mekanisme yang mudah, modern, terpercaya, dan terintegrasi. Tentu saja kini PT Jam Sostek sudah siap bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Elvin, terima kasih Bapak Said Iqbal untuk waktunya, dan semoga saya yakin apa yang dibicarakan malam hari ini pasti didengarkan oleh para pemirsa di rumah dan memberikan manfaat. Dan sebelum menutup perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan Ian Arwana dengan lagunya Mawar Jingga. Salam Jam Session. Sekuntum mawar jingga di taman mayang cinta, memekar dan bersemi, telah tumbuh di hati. Oh, adakah engkau tahu dirimu mawar itu menggoda bawa rona, hatiku terpaut. Rindu, 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 rasa dalam kalbu, ingin jumpa engkau bunga. Rindu, 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 rasa dalam kalbu, ingin jumpa mawar jingga, mawar jingga. Acara ini didukung oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia.
seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014.